Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Laksono, NPM 0412200009, Prodi Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan administrasi negara yang telah saya ketahui. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi negara dari berbagai sudut pandang. Perbandingan dalam studi administrasi publik terdiri dari dua cakupan, yaitu perbandingan konvensional dan perbandingan kontemporer. Yang menjadi tema dalam administrasi negara perbandingan ialah dua hal, yaitu administrasi negara itu sendiri dan perbandingan dengan negara lain. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, melahirkan hasil perbandingan yang berbeda. Dengan perbedaan itu, maka lahirlah perbandingan. Artinya, suatu perbandingan tidak akan ada kalau tidak ada perbedaan. Administrasi negara yang akan diperbandingkan dalam perkuliahan ini akan dibatasi, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Yordania, Jepang, dan akan sedikit disinggung studi Arabia, Inggris, serta administrasi negara Indonesia. Perbedaan antara sistem administrasi negara demokratis dengan sistem administrasi negara diktatoris. Sistem administrasi negara demokratis: 1. Polisi dibuat oleh Badan Perwakilan Politik hasil pemilu melalui sistem dua partai atau banyak partai. 2. Top Public Administrator atau kepala pemerintah atau badan administrasi negara bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Politik dalam negara yang menganut sistem kabinet parlementer seperti Perancis, Nederland, Inggris, Israel, atau langsung rakyat apabila negara itu menganut sistem kabinet presidentil seperti Amerika Serikat. 3. Wewenang Top Public Administrator dibatasi oleh undang-undang dan harus dijalankan sesuai dengan undang-undang. Sistem administrasi negara diktatoris: public policy dibuat oleh Badan Perwakilan Politik di mana anggota-anggotanya diangkat atau ditunjuk kepala pemerintah atau hasil pemilu melalui sistem satu partai. Di negara itu tidak terdapat badan perwakilan politik, maka publik polisi dibuat oleh kepala pemerintah sendiri. Top administrator tidak bertanggung jawab pada badan perwakilan atau pada rakyat, mengingat anggota-anggota badan perwakilan politik itu berdasarkan persetujuan sendiri dan rakyat dianggap telah terwakil oleh dirinya sendiri, seperti Italia, Mussolini, Jerman, ke Hitler, dan lain-lain. Wewenang top public administrator tidak dibatasi unik secara material, secara formal ada. Perbandingan administrasi publik tersusun dari tiga konsep yang sangat bermakna, yaitu perbandingan administrasi dan publik. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama, terhadap objek tertentu. Kata perbandingan pula dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berbeda pada dua negara atau lebih, lingkungan kebudayaan yang berbeda. Adapun fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. 1. Hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. 2. Menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komparatif
antar sistem ataupun antar negara. 3. Tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahnya yang berkaitan dengan administrasi negara. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.